Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik selalu baik ya, dan juga sehat-sehat selalu ya. Adik-adik, hari ini ada yang berbeda dari hari Minggu biasanya. Apa ya? Hari ini pelayan firman untuk kelas TKB dan C, kelas anak kecil dan kelas anak tanggung akan dilayani oleh kakak-kakak dari Philadelphia. Berbeda kan dari minggu-minggu biasanya? Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, adik-adik dapat menyiapkan Alkitabnya, atau kalau adik-adik punya kidung ceria, boleh juga disiapkan. Dan juga jangan lupa adik-adik, siapkan hati, telinga untuk memuji Tuhan dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mulai, mari kita bersaat teduh dulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kakak minta adik-adik untuk berdiri. Kita akan menyanyikan Mars PA. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 262. Baitnya yang pertama. Kakak ulangi, Kidung Ceria 262, baitnya yang pertama. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada hari ini Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk mengikuti ibadah secara daring. Tuhan, biarlah Engkau memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan ibadah ini, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk. Kita akan masuk ke dalam pembacaan Mazmur Pujian. Mazmur hari ini terambil dari Mazmur 41 ayatnya yang pertama hingga ketiga. Kakak ulangi, Mazmur 41 ayatnya yang pertama hingga ketiga. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud.
Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Demikianlah pembacaan Mazmur Pujian. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 25, baitnya yang pertama. Kakak ulangi, Kidung Ceria 25, baitnya yang pertama. Yuk adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, dan jangan lupa tundukkan kepala. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga kami pada saat ini masih diberikan kesempatan untuk ibadah. Tuhan, kiranya Engkau mau menyertai, sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kami supaya kami dapat fokus mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik silakan berdiri, kita akan membaca pembacaan Alkitab pada hari ini. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut keleraan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Haleluya. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Shalom adik-adik. Wah, adik-adik apa kabar di rumah? Coba dengar. Wah, sehat semua di rumah. Puji Tuhan kalau adik-adik semua sehat di rumah. Oh iya, kakak sampai lupa. Perkenalkan, nama kakak adalah Kak Pinkan. Dan Kak Pinkan hari ini akan membawakan cerita firman Tuhan untuk kelas TK. Nah adik-adik, judul cerita firman Tuhan kita minggu ini adalah berbagi dengan sesama. Berbagi dengan sesama. Nah, sesuai dengan judul cerita firman Tuhan kita minggu ini, kakak mau nanya dulu nih sebelumnya sama adik-adik. Adik-adik di rumah ada yang pernah nggak berbagi makanan sama kakak atau adiknya di rumah? Angkat tangan. Wah, pintar. Lalu, adik-adik ada yang pernah juga nggak waktu di rumah itu mainnya secara bergantian, nggak berebutan, berbagi dengan kakak atau adiknya? Wah, pintar semua nih adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak sih
kalau kita semua ini, yaitu adik-adik, mama, papa, bahkan kakak, sekarang ini tuh dapat memakai baju yang bagus, memiliki makanan yang cukup, memiliki sepatu baru, bahkan mainan terbaru, itu semua merupakan berkat dari Tuhan Yesus. Berkat dari siapa adik-adik? Iya, itu semua merupakan berkat dari Tuhan Yesus yang diberikan melalui mama dan papa adik-adik. Lalu Tuhan Yesus juga mau loh adik-adik semua yang sudah menerima berkat dari Tuhan Yesus untuk menjadi berkat bagi orang lain. Gimana sih Kak caranya menjadi berkat? Cara menjadi berkat bagi orang lain dengan berbagi. Nah adik-adik, sekarang kakak punya satu video tentang berbagi nih. Coba adik-adik perhatikan dengan baik ya. Lala suka berbagi. Kakek dan nenek datang. Lala dan Raka senang sekali. Kakek dan nenek membawa banyak oleh-oleh. Nyam, semuanya makanan. Enak, enak, enak. Raka berdecap. Asyiknya bersenda gurau sambil menikmati oleh-oleh dari kakek dan nenek. Makanan kita masih banyak. Bagaimana cara menghabiskannya? Tanya Lala. Kalian tak perlu memakan semuanya, ujar nenek. Benar, sahut Lala. Kita akan membaginya. Raka senang sekali membantu Lala memilah-milah makanan. Untuk tetangga, untuk teman-teman di sekitar rumah. Nyam, lezatnya. Ternyata berbagi itu mengasihkan ya. Oh iya, teman di sekolah juga kebagian dong. Lala senang sekali bisa berbagi. Anak jagoan suka berbagi. Nah, bagaimana adik-adik setelah menonton video tadi? Berbagi itu asyik kan? Tapi adik-adik, berbagi itu nggak hanya ke adik, ke kakak, atau mama papa di rumah dan juga teman. Adik-adik juga bisa berbagi kepada orang di luar sana. Seperti contohnya orang yang kurang mampu, yang adik-adik sering lihat di jalan. Lalu adik-adik juga bisa memberikan mainan atau baju yang adik-adik sudah tidak gunakan lagi kepada teman-teman adik-adik yang di luar sana yang lebih membutuhkan, begitu adik-adik. Nah, mengapa sih adik-adik itu harus berbagi? Jadi adik-adik itu harus berbagi kepada orang di sekitar adik-adik karena Tuhan Yesus mau anak-anaknya, yaitu adik-adik, untuk selalu menjadi berkat bagi orang lain. Supaya orang lain itu dapat merasakan juga kebahagiaan yang adik-adik rasakan. Tetapi adik-adik juga harus ingat bahwa adik-adik harus berbagi dengan keadaan hati yang senang, bukan karena paksaan dari mama atau papa. Adik-adik harus ikhlas kalau mainannya diberikan kepada orang lain atau mainnya secara bergantian, lalu makanannya dikasih ke orang lain. Adik-adik gak boleh nangis karena adik-adik mau berbagi dengan hati yang senang. Oke adik-adik? Oke, coba kakak tanya sekarang,
Siapa adik-adik yang mau untuk selalu berbagi? Angkat tangan. Wah, pintar semua adik-adik. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, berikut ayat hafalan hari ini. Nanti adik-adik masukkan ayat hafalannya di dalam ring presensi ya. Nanti ada keterangan untuk memasukkan ayat hafalannya. Nanti dimasukkan saja di dalam situ. Kemudian untuk adik-adik kelas TKA sampai TKB, adik-adik tuliskan ayatnya saja. Dan untuk adik-adik kelas TKC sampai adik-adik kelas tanggung, itu dituliskan isi ayat Alkitabnya juga ya. Demikianlah penjelasan tentang ayat hafalan hari ini. Adik-adik, kita akan merespon firman yang telah kita dengar tadi dari Kidung Ceria 90 baitnya yang pertama. Dari Kidung Ceria 90 baitnya yang pertama. Adik-adik, sebentar lagi kita akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Mari adik-adik dengan sikap berdoa yang benar, lipat tangan, tutup mata, fokuskan pikiran dan hati adik-adik, kita berdoa. Kami di sini ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan, untuk negara Indonesia, terutama untuk presiden, wakil presiden, menteri-menteri, dan juga gubernur-gubernur yang ada di Indonesia ini, Tuhan. Berkati mereka agar mereka bisa memimpin negara Indonesia ini menjadi lebih baik, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan karena doa kami. Ya Tuhan, kami mau mendoakan gereja kami, berkati gereja kami agar selalu dalam lindungan-Mu, dapat menjadi saluran berkat untuk semua umat-Mu. Berkati juga pelayanan gereja kami agar dapat berjalan sesuai kehendak-Mu. Kami mohon. Tuhan berkati kedua orang tua kami, berkati mereka dalam aktivitas mereka dan pekerjaan mereka. Berikanlah mereka ya Tuhan kesehatan dan umur yang panjang. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus yang ada di dalam surga, kami mau berdoa buat orang sakit di mana saja berada. Biarlah mereka semua selalu mendapat kesembuhan dari Tuhan Yesus. Terlebih lagi yang sakit COVID, Tuhan sembuhkan mereka semua. Dan COVID-19 ini cepat berlalu dari Indonesia dan dapat beraktivitas seperti biasa lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk setiap berkat, kasih, dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sudah menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang senantiasa mendengar setiap doa anak-anak-Mu. Kami mau serahkan seluruh rangkaian pokok doa syafaat kami ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
akan memberikan persembahan. Persembahan adik-adik dapat dititipkan kepada orang tua ya. Sembari kita memberi persembahan, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 175 baitnya yang pertama. Kidung Ceria 175 baitnya yang pertama. Adik-adik, kakak persilakan untuk berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan rahmat yang telah Engkau berikan. Sehingga pada hari ini kami dapat memberikan sebagian kecil dari apa yang kami miliki. Tuhan, biarlah Engkau gunakan persembahan kami ini hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, silakan duduk. Kita akan mendengarkan warta Pelkat PA. Warta Pelkat PA yang pertama, Pelkat PA GPIB Yuda mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun yang namanya sudah dicantumkan di bawah ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati adik-adik. Warta Pelkat PA yang selanjutnya, IMPA akan tetap dilaksanakan secara online sampai batas waktu yang belum ditentukan. Adik klien dan orang tua diharapkan dapat mengisi link presensi atau link kehadiran di bawah ini. Jika merasa kesulitan dalam mengisi link tersebut, silakan menghubungi nomor telepon berikut ini. Adik-adik jangan lupa ya untuk memberikan persembahan. Silakan persembahan adik-adik digabungkan dengan persembahan papa dan mama. Berikutnya, kakak memberikan 6 langkah cuci tangan yang benar menurut WHO. Kiranya adik-adik dapat menjaga kesehatan selama masa pandemi ini. Langkah yang pertama, tuang cairan sabun di telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan dengan arah memutar. Langkah yang kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Langkah yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan. Langkah yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Langkah yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan langkah yang terakhir, letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok perlahan. Warta PKPA yang selanjutnya, PKPA GPIB Yudea mengundang adik klien di dalam kegiatan perjumpaan adik klien melalui Zoom yang akan diselenggarakan pada hari Minggu 27 Juni 2021 jam 10 WIB. Dengan link Zoom sebagai berikut. Warta PKPA yang selanjutnya, PKPA GPIB Yudea mengundang adik-adik juga di dalam kegiatan SAL atau Sekolah Alkitab Liburan yang akan diselenggarakan pada Sabtu 3 Juli 2021 dan Minggu 4 Juli 2021 dengan keterangan kegiatan sebagai berikut. Untuk 3 Juli 2021 akan ada pembinaan yang dibagi menjadi dua, yaitu pembinaan orang tua dan juga pembinaan adik klien dengan informasi sebagai berikut ini. Dan untuk hari Minggu 4 Juli 2021 akan ada aktivitas SAL yang akan dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas TK dan kelas anak kecil serta tangguh dengan informasi sebagai berikut. Adik-adik jangan lupa ya, sebelum adik-adik mengikuti kegiatan tersebut juga, adik-adik harus mendaftarkan diri adik-adik atau menghubungi nomor telepon kakak layan di bawah ini. Warta PKPA yang terakhir, kakak mengingatkan adik-adik untuk tetap selalu saat teduh, baca Alkitab dan berdoa. Adik-adik jangan lupa untuk mendoakan bangsa dan negara adik-adik dan juga tetap menjaga kesehatan adik-adik. Demikianlah Warta PKPA pada hari ini. Adik-adik silakan berdiri. Adik-adik, kakak persilakan untuk berdiri.
Adik-adik, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah ini. Sebelum itu, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 233 baitnya yang pertama. Kidung Ceria 233 baitnya yang pertama. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Oke adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak ya Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih juga untuk firman Tuhan hari ini. Kiranya kami bisa mengingat dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan juga mau menyertai sekolah adik-adik supaya adik-adik bisa bersekolah dengan baik. Kami bisa selalu sehat dan bahagia. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, ibadah hari Minggu pelayan anak kita sudah selesai adik-adik. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa lagi.